paridape tanah marut naik unang lilurohami. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Zakaria 14 ayat yang ke-9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi, dan pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan dari ayat ini berbicara tentang kedatangan hari Tuhan. Sebuah nubuat tentang masa depan di mana Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada hari itu namanya akan menjadi satu-satunya yang dikenal dan dipuja oleh semua orang. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, keesaan Tuhan. Zakaria 14 ayat 9 mengingatkan kita akan keesaan Tuhan. Di masa yang akan datang, tidak ada lagi persaingan antara dewa-dewa atau ilah-ilah palsu. Hanya Tuhan yang akan berkuasa dan semua orang akan mengenal dan menyembah Dia. Ini menguatkan iman kita bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati, yang layak untuk disembah, dan namanya adalah yang tertinggi di atas segalanya. Kedua, kedamaian dan kerajaan Allah. Ayat ini juga menyiratkan datangnya suatu zaman kedamaian di mana Tuhan akan memerintah seluruh bumi dengan keadilan dan kebenaran. Dunia kita saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian, kekacauan, dan ketidakadilan. Namun, ayat ini memberikan pengharapan bahwa suatu hari nanti Tuhan sendiri akan menjadi raja yang membawa kedamaian dan pemulihan yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, panggilan untuk menyembah Tuhan sepenuhnya. Tuhan yang satu-satunya berarti kita dipanggil untuk memfokuskan seluruh hati, pikiran, dan hidup kita kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin tergoda untuk memberikan tempat kepada hal-hal lain seperti ambisi duniawi, materi, atau popularitas. Namun, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengarahkan hati kita kepada Tuhan sebagai Raja yang memegang kendali penuh atas seluruh hidup kita. Yang keempat, pengharapan akan penggenapan janji Tuhan. Ayat ini juga memberikan pengharapan bagi orang percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Saat ini mungkin kita belum melihat seluruh dunia mengakui Tuhan, tetapi kita memiliki kepastian bahwa suatu hari semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Tuhan adalah Raja atas segala raja. Ini memberi kekuatan bagi kita untuk tetap bertekun dalam iman dan menantikan penggenapan janjinya. Dalam perenungan ini kita diingatkan untuk hidup dengan perspektif yang lebih besar, mengarahkan pandangan kita pada Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas segala sesuatu, dan berharap dengan iman pada hari di mana kehadirannya akan diakui oleh semua umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kami.
Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan kami juga mohon berkat-berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Ampunkan dosa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.